Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman mazida amma ba'du. Barakallahu fikum. Bagi teman-teman yang menyimak, kita akan masuk pada dalil syahadah, itu melanjutkan pelajaran kemarin, itu pada pasal yang kedua. Perhatikan di situ, dalil syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Dalil tentang syahadat. Syahadat itu persaksiannya Bang ya. Jadi ketika seseorang ketika mau masuk Islam, dia bersaksi. Ya kan? Saksinya apa? Bahwasanya dia harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dalil tentang syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaumnya sendiri, dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sayang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Itu surat Taubah di sini Bang ya. Kemudian makna syahadati anna Muhammad Rasulullah, di sini ada makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di sini ada syarat-syarat bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di sini ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama atau atuhu fi ma'amar. Syarat pertama adalah bahwasanya mentaatinya terhadap apa yang dia perintahkan. Wa tasdiq fi ma akhbar, itu membenarkan apa yang dia kabarkan. Wa jitinabu ma naha anhu wa jazar, kemudian menjauhi apa yang dia larang. Keempat adalah wa alla ya'budallah illa bima syara, dan tidak beribadah kecuali apa yang dia syariatkan. Dan intinya bahwasanya bersaksi bahwa tidak ada Muhammad SAW itu mempunyai 4 syarat. Syarat yang pertama, mentaati apa yang dia perintahkan. Yang kedua, membenarkan apa yang dia kabarkan. Yang ketiga, menjauhi apa yang dia larang, dan tidak beribadah kecuali apa yang dia syariatkan. Dan ayat tentang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perhatikan di sini dari kata min anfusikum, yakni dari jenis kalian sendiri, bahkan dari tengah-tengah kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Perhatikan ayat yang lain, waladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta, yaitu buta huruf. Ya, seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Itu maksud hikmah di sini adalah sunnah. Dan sesungguhnya mereka lah sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kemudian disebutkan juga di situ tentang syarat-syarat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Itu makna syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah, yakni adalah mengikrarkan. Mengikrarkan itu apa artinya, Bang? Mengikrarkan, mengutarakan, mengutarakan dengan lisannya dan mengimani dalam hati bahwa Muhammad adalah bin Abdullah al-Quraisy al-Hasimi, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada seluruh makhluknya dari kalangan jin dan manusia, sebagaimana Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Intinya apa? Tidak ada peribadahan kepada selain Allah kecuali apa? Melalui jalan wahyu yang dibawa oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna li'alamin nadhira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, yaitu Furqan pembeda ya Bang, itu Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta ini. Kemudian di sini kita akan masuk kepada rukun Islam yang kedua ya Bang ya. Kedua ya. Yaitu dalil shalah wa zakah wa tafsirut tauhid. Di sini perhatikan tentang dalil tentang salat, zakat dan perincian tauhid. Qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ini perhatikan di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka beribadah kepada Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat. Ini kan tentang salat, wa zakat, wa dzalika dinul qayyimah, zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Perhatikan di sini ayat ini umum mencakup seluruh jenis ibadah. Maka wajib setiap orang untuk ikhlas kepada Allah dalam mengerjakan ibadah tersebut, lurus dan mengikuti syariatnya. Intinya bahwasan dalil ini tentang ibadah itu harus dilandasi keikhlasan. Sebagaimana syarat-syarat ibadah, kita ketahui bahwa syarat-syarat ibadah itu ada dua ya Bang ya. Yang pertama apa Bang? Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas itu mengesahkan Allah, kita murnikan ibadah itu diperuntukkan untuk Allah. Yang kedua ittiba, itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil tentang ikhlas ini, gaya ini tentang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini intinya. Kemudian ayat ini juga dalil tentang zakat dan sholat. Ya, ini termasuk dari bab mengatofkan, itu menggandengkan yang khusus kepada hal yang umum, karena menegakkan sholat dan menegakkan zakat termasuk dari ibadah. Akan tetapi Allah Subhanahu menyebutkan keduanya secara tersendiri karena keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam sholat adalah ibadah badan, sedangkan zakat ibadah harta, dan keduanya disebutkan secara beriringan dalam kitabullah, yaitu Al-Quran. Sekarang kita masuk pada dalil haji. Ini masuk pada dalil haji ya Bang ya. Dalil siyam, perhatikan dalil siyam. Qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dan tentang siyam adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dalil wajibnya puasa adalah sebagaimana kita disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba alal ladzina min qablikum, terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah urgensinya puasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi umat-umat sebelum kita itu diwajibkan puasa juga ya Bang. Bukan umat-umat Nabi Muhammad, tapi umat sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan berpuasa. Di sini Bang ya. Hal ini menunjukkan ketaatan kepada Allah kepada puasa tersebut, dan bahwasanya puasa adalah kewajiban setiap umat. Ini perhatian, kewajiban umat. Setiap umat itu mesti ada puasa, tapi beda syariatnya. Syariat puasanya beda, caranya beda-beda. Beda-beda. Ini faedah yang pertama. Faedah pertama tadi apa Bang? Setiap umat Setiap umat dia berpuasa semuanya, ya Bang ya. Tapi beda caranya. Yang kedua adalah keringanan yang diberikan kepada umat ini, yaitu umatnya siapa sih Bang? Nah, umatnya Nabi Muhammad ya, yang mana mereka tidak dibebani puasa secara sendirian, ya seperti rame-rame gitu kan. Puasa sendirian kan.
yang terkadang mereka tidak yang terkadang hal itu memberatkan terhadap jiwa dan badan. Kalau kita puasa Senin berat ya Bang ya. Contohnya kita puasa Senin Kamis itu kan berat di sini kan. Berat ya? Iya. Berat di sini. Karena itu Nabi SAW di sini Allah sebani ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syiyam di sini adalah puasa apa Bang? Sebulan. Puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan di sini. Puasa Ramadan di sini. Kemudian disyariatkan ya bareng-bareng. Ya. Semuanya umat Islam semua puasa bareng-bareng. Karena biar apa? Ya, biar enggak berat. Ya. Kalau sendiri kan. Kalau berat. Contohnya ada kalau berat, contohnya kita punya utang aja 2 hari 3 hari. Rasanya puasa itu berat. Ya semuanya orang pada makan, kita puasa sendiri. Iya. Ya, kecuali ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi intinya adalah bahwasanya puasa ini diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Ya Bang ya. Orang yang bertakwa aja. Nanti kita sebutkan. Yang ketiga. Nah, ini faedah yang ketiga ya. Faedah yang kedua, sekarang masuk ke yang ketiga. Adanya isyarat. Yang ketiga adalah adanya isyarat bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam untuk umat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi mereka berbagai keutamaan yang telah didahului oleh umat-umat sebelumnya. Barakallahu fikum. Perhatikan di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu menjelaskan tentang hikmah puasa dengan firman Allah, la'allakum tattaqun. Agar orang puasa itu agar apa Bang? Agar bertakwa. Apa bertakwa Bang? Yang kita sering dengar di khotib itu, menjalankan perintah, ya kan, menjauhi maksiat. Nah, bangsanya seperti itu bangsanya. Yani agar kalian bertakwa kepada Allah melalui puasa-puasa yang kalian lakukan dan berbagai sifat ketakwaan yang ditimbulkan oleh puasa tersebut. Karena Rasulullah di sini mengisyaratkan faedah tersebut dengan sabda beliau yang artinya kita melakukan artinya aja ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, berarti tukang bohong dengan buta, dan terus melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepadanya dalam meninggalkan makan dan minum. Perhatikan, saya ulang lagi bahwasanya pertamalah barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta. Pertama, tidak meninggalkan dusta, yaitu bohong. Kedua, dan tidak melakukannya, berarti tidak melakukan apa? Dusta tersebut. Maka Allah Subhanahu tidak butuh kepadanya dalam meninggalkan makan dan minumnya. Intinya apa? Ketika dia itu berdusta, perkataan yang keji, maka Allah tidak butuh. Sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka Allah Subhanahu tidak butuh dengan puasanya dia tersebut. Ini adalah faedah tentang kama kutiba alal ladina min qablikum, agar kalian diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Kemudian di sini dalil tentang haji. Terakhir ini tentang haji. Itu masuk rukun-rukun Islam ya Bang ya. Dalil haji qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Jadi kita kata haji itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ini ya. Ini lagi musim haji di sini ya kan? Yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini bagi orang sanggup aja di sini, Bang. Kalau kita nggak sanggup gimana, Bang? Ya kan, la yukallifullahu illa nafsaha illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang dia sanggupin. Tapi ya, barang siapa yang menginginkan kewajiban haji, ini wajib haji, dia mengatakan bahwa haji tidak wajib. Beda kalau ada orang yang dia itu mampu tapi malas, dia hukumnya apa? Fasik. Ya Bang. Ya, pertama adalah ada orang yang mampu tapi malas, dihukum dia orang fasik, dia orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang nggak mampu, maka Allah berikan keringanan. Yang ketiga adalah orang yang
tidak tidak meyakini bahwasanya haji itu wajib. Ya kan gitu ya. Maka orang ini sebutkan wa man kafara fa innallaha ghanin 'anil alamin. Barang siapa yang mengingkari, ya, barang siapa yang kufur, ya kan, terhadap haji tersebut, ya kan, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Gitu ya. Tadi saya sebutkan tadi apa, Bang? Pertama adalah orang yang mampu tapi tidak menjalankannya. Fasik, ya. Maka dihukum fasik. Ya kan, masih bermaksiat kepada Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak mampu. Ya Allah berikan keringanan di sini. Yang ketiga adalah orang yang mengingkari kewajiban haji. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala maka Allah sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini, masuk dari manusia itu sendiri. Gitu ya. Tidak butuh pada gitu ya. Ayat ini turun pada tahun ke-9 dari Hijriah Nabi SAW. Dengan turunnya ayat ini, maka haji menjadi wajib bagi setiap muslim. Jadi haji itu wajib bagi yang mampu. Man istata'a ila sabila. Ya kan? Dia man istata'a ila sabi. Ya. Bagi yang mampu, bagi orang yang berangkat ke haji tersebut. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang tidak mampu tidak berkewajiban melaksanakan haji. Wa man kafara fa innallaha ghanin 'anil alamin. Perhatikan dalam firman Allah, wa man kafara fa innallaha ghanin 'anil alamin, terdapat dalil bahwa meninggalkan haji bagi yang mampu melaksanakannya termasuk kekafiran. Akan tetapi kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam menurut pendapat jumhur ulama berdasarkan perkataan Abdullah bin Sainkiti, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufran ghairu shalah. Ini ada seorang sahabat mengatakan, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap kufur bagi orang-orang yang meninggalkan amalan dari ajaran Islam selain sholat. Jadi orang-orang yang nggak haji, dia mampu, maka dia kufur, tapi tidak mengeluarkan agama Islam. Beda dengan sholat. Ya. Kemarin saya sebutkan pada kan. Pertama adalah orang apa, Bang? Orang meninggalkan sholat dalam keadaan malas. Ya. Keadaan malas, maka dia hukumnya apa, Bang? Fasik. Dia kan fasik. Kemudian ada yang mengatakan malas nggak malas dia kufur, keluar dari agama Islam. Ketika ada orang yang tidak meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Ya, jadi ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama apa tadi, Bang? Saya sebutin bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sengaja tidak sengaja, maka dia hukumnya kufur. Kedua adalah apa, Bang? Dia meninggalkan sholat dalam keadaan malas, maka dia hukum fasik. Ketiga adalah orang yang tidak meyakini sholat, maka hukumnya apa? Keluar. Apa? Kafir. Ada agama. Tidak meyakini bahwa sholat itu wajib, maka dia kufur, dia keluar dari agama. Kalau masyarakat Indonesia apa? Rata-rata malas ya. Sama dengan puasa. Ya kan? Gimana orang yang tidak puasa, tapi dia ikut lebaran? Iya, fasik gitu. Ya, jadi fasik, bermaksiat kepada Subhanahu wa taala. Tapi tidak keluar dari agama Islam. Ya kan? Kalau dia meyakini ya bahwasanya puasa itu wajib, maka baru kufur dia di sini. Karena di antara rukun-rukun Islam apa yang saya sebutkan? Pertama syahadat, ya kan? Syahadat anna Muhammad Rasulullah. Kemudian salat, zakat, puasa dan haji. Ini rukun-rukun Islam, ya kan? Rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam ini termasuk rukun amalan-amalan zahiriyah yang kelihatan. Contohnya ini, syahadat. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada yang layak untuk diibadah kecuali Allah. Saya ucapkan. Abang lihat enggak? Lihat. Ya kan? Ucapan saya. Dengar enggak? Dengar, gitu kan? Wa anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Muhammad ada utusan Allah. Abang paham nggak apa yang saya ucapkan? Paham ya? Kemudian sholat. Ketika saya sholat, lihat nggak manusia? Lihat. Kita gerakan nggak dengan badan kita? Gerakan. Kemudian zakat, kita ngeluarin duit.
ya kan? Kemudian haji butuh tenaga yang kuat. Ini nama amal-amalan yang dohir. Ya, insyaallah. Jazakallah al-istimaikum bagi teman-teman yang menyimak. Kalau ada kesalahan mungkin bisa di komen, di kolom komentar. Jazakallah istimaikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.